Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya kira belum nyambung ya koneksi saya. Baik, kita mulai saja karena waktunya sudah masuk. Sebelumnya saya mau share screen terlebih dahulu. Teman-teman mahasiswa, apakah screen saya terlihat dengan jelas? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih ya feedbacknya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kesempatan kepada kita semua, saya dan teman-teman mahasiswa, untuk kembali bertemu di sesi perkuliahan terakhir kita di semester ini. Tak lupa juga kita bersyukur atas nikmat serta rahmat yang telah Allah berikan. Nikmatnya tidak hanya nikmat materi saja, tapi juga nikmat iman, nikmat sehat, nikmat hidayah, nikmat inayah, dan nikmat Islam juga ya. Dan juga nikmat-nikmat lainnya yang tentu saja tidak dapat kita ukur dan kita bandingkan dengan apapun itu yang ada di dunia ini. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW, yang mana beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah dari beliau. Dan semoga saja kita semua yang hadir di sesi perkuliahan via Zoom pada pagi hari ini termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman mahasiswa semua, seperti biasa sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran ya secara mandiri via Olu ya. Terus juga materi sudah saya share di Olu ya. Oke, materinya sudah saya share di Olu. Baik, langsung saja. Oke, seperti biasa ini visi dan misi. Komponen penilaian buat teman-teman yang masih belum mengerjakan tugas, saya himbau ya, karena ini adalah sesi perkuliahan terakhir kita via Zoom ya. Pekan depan itu tidak ada perkuliahan lagi, jadi supaya teman-teman fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas ya, baik tugas mata kuliah ini atau tugas mata kuliah lainnya ya, gitu. Jadi ya istilahnya pekan teduh lah gitu ya. Oke, baik, di sesi terakhir ini yang akan kita bahas ya, kita akan membahas, mendiskusikan atau membicarakan tentang yang namanya evaluasi di dalam desain interaksi. Nah, ini adalah tahapan terakhir ya di bidang IMK, yaitu dievaluasi. Ya, sama seperti SDLC gitu ya. SDLC ada analisis atau identifikasi requirement, lalu ada planning, ya, terus ada implementasi gitu ya, atau implementation, dan yang terakhir tahapannya adalah evaluasi. Nah, yang menjadi indikator kompetensi dalam pertemuan hari ini adalah mahasiswa mampu untuk mengetahui, memahami, serta nantinya dapat menjelaskan tentang apa itu evaluasi di dalam bidang IMK ya, khususnya di desain interaksi. Lalu nanti kita juga bisa mengetahui tipe-tipe dari evaluasi, terus juga tantangan ya, yang menjadi tantangan di dalam evaluasi, terus juga nanti ada istilahnya usability testing ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi tahapan evaluasi desain interaksi ini, kalau teman-teman perhatikan ini mirip dengan pengujian black box testing gitu ya, mirip ya, karena memang evaluasi di IMK itu ya, atau itu adalah salah satu bagian dari pengujian ya, pengujian di termasuk ke metode pendekatan black box testing ya. Oke, ini adalah ayat untuk muhasabah hari ini ya. Jadi karena kita akan mendekati ujian ya, ujian atau ujian akhir semester yang akan dimulai tanggal 4 Juli. Untuk mata kuliah ini saya lupa di tanggal berapa, jadi teman-teman mengacu ke jadwal UAS yang terakhir yang saya share ya, karena tanggal 7, 8, dan 9 itu UHAMKA libur ya, libur Idul Adha ya. Jadi saya
lupa, makanya itu ini apakah termasuk dipindah gitu ya mata kuliahnya, harinya ya, hari ujiannya. Nah, pada intinya Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 2 sampai dengan 3 bahwa semua manusia itu pasti diuji gitu ya. Semua pasti diuji, baik yang kadar keimanannya rendah maupun yang kadar keimanannya tinggi gitu ya. Semuanya pasti diuji sama Allah ya. Tentunya ujiannya ini tidak melewati dari kemampuan seseorang yang diuji itu gitu ya. Jadi logikanya adalah seperti ini. Ketika teman-teman misalnya masih SD kelas 1 ya, itu diuji kan sebelum naik kelas ya. Tentunya ujiannya tuh nggak mungkin materi kelas 1 ya, ujian yang untuk anak SD kelas 1 yang diujikan materi kelas 6 itu nggak mungkin gitu. Jadi artinya ya nggak mungkin dia dapat ujian itu di luar batas kemampuan dia, nggak mungkin gitu. Sama manusia juga seperti itu, mau yang rendah, yang sedang, mau yang tinggi gitu ya, kadar keimanannya pasti akan diuji sama Allah. Ya cuma ya itu tadi, kita berdiri di mana nih gitu ya, kita berdiri di mana, dan seharusnya ya tadi kita harus yang ketika kita mendapatkan ujian kita bersabar saja gitu ya, bersabar dan kita lewati dengan baik, karena kalau kata pepatah orang tua dulu gitu ya, setelah tanjakan itu pasti ada turunan. Oke, baik. Berikutnya adalah mengapa perlu melakukan evaluasi? Ya, kalau kita lihat di tahapan SDLC ya memang ini salah satu tahapan yang harus dilalui gitu ya, yang harus dilalui. Nah, kita fokus ke bidang IMK ya, spesifik ke desain interaksi gitu ya. Nah, ini semua itu dilakukan secara iteratif, artinya berurutan gitu ya, berurutan. SDLC juga berulang. Setelah evaluasi akan muncul lagi analisis kebutuhan. Seperti itu, berulang terus, sama di bidang IMK atau bidang desain interaksi atau UI, UX gitu ya. Itu semuanya juga berulang. Nah, supaya apa? Tujuannya adalah kita ingin mendapatkan produk ya, produk atau luaran gitu ya. Kalau kita ngomongin luaran, karena produk ini mungkin spesifik ke apa ya, produk ya. Tapi kalau luaran ya bisa berupa aplikasi, sistem ya, ya boleh, produk juga boleh gitu ya. Nah, kita ingin mendapatkan produk yang ini lebih baik daripada yang sebelumnya kita buat, gitu. Atau lebih baik dari yang tahun lalu kita buat, lebih baik dari yang proyek sebelumnya kita buat. Makanya kita butuh itu yang namanya SDLC itu. Jadi setelah evaluasi muncullah analisis kebutuhan, balik lagi ke planning, balik lagi ke implementasi, evaluasi lagi, balik lagi, terus berkembang terus. Dan yang pasti kalau di di topik bahasan hari ini, yang pasti dia memastikan produk yang kita buat itu benar-benar sesuai kebutuhan ya, dan ekspektasi dari pengguna, karena ya itu tadi tujuannya ya kita ingin supaya pengguna ini merasa nyaman, merasa puas dalam menggunakan produk yang telah kita buat. Oke, nah juga yang namanya produk teknik informasi ini atau teknik informatika ini atau aplikasi lah gitu ya, atau sistem itu harus dievaluasi dan terus dilakukan perbaikan. Karena apa? Karena ya mengikuti perkembangan yang TI yang pesat ya, maksudnya gini, saat ini kita bikin produk kita atau sistem yang kita buat itu database-nya misalnya hanya kita desain hanya untuk 10.000 database gitu, 10.000 row. Nah, bisa saja tahun depan karena banyak transaksi yang terjadi, itu database-nya udah nggak muat gitu. Bisa saja seperti itu. Artinya ya kalau kita nggak melakukan evaluasi dan kita tidak melakukan perbaikan, maka sistem yang telah kita buat ini akan dalam tanda kutip tuh usang, gitu ya, dalam tanda kutip usang. Jadi harus dilakukan improvement. Perusahaan juga seperti itu. Perusahaan juga mereka memahami kalau sistem mereka itu ya bisa saja usang, bisa saja tidak kompatibel lagi ya, karena muncul istilah penyimpanan cloud, istilah apa lagi gitu ya, macam-macam. Nah, bisa saja sistem mereka menjadi usang
sehingga mereka pasti biasanya perusahaan itu dalam akhir tahun ya, akhir tahun atau awal tahun tergantung kebijakan itu mereka pasti ada yang namanya budget gitu ya, mengalokasikan budget untuk mengevaluasi sistem yang ada gitu atau existing sistem mereka. Nah, kalau ditanya kapan kita melakukan evaluasi ya, maka yaitu tadi tergantung, bisa saja itu dijadwalkan ya, bisa saja itu dijadwalkan karena misalnya tadi akhir tahun atau awal tahun, atau bisa saja insidensial. Insidensial yang dimaksud adalah ketika terjadi penyesuaian di dalam sebuah organisasi. Misal di dalam sebuah organisasi muncul divisi baru ya, muncul divisi baru. Atau bisa saja di dalam sebuah organisasi terjadi merger. Ya, terjadi merger. Seperti contohnya misalnya organisasi pemerintah ya. Organisasi pemerintah itu biasanya ganti presiden, maka ada beberapa kementerian yang di merger. Ya, seperti kemarin itu adalah Kemenristek ya. Kemenristek itu digabung dengan Direktorat Perguruan Tinggi. Nah, itu kan artinya merger. Nah, tentunya sistem juga harus menyesuaikan. Nah, yang kemarin juga yang baru-baru terjadi adalah merger antara Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah merger jadi satu. Nah, itu lebih sulit lagi tuh sistem perbankannya. Itu pasti merger gitu ya. Terjadi merger, di sistem juga terjadi merger. Gitu ya, karena harus menggabungkan beberapa database yang ya dalam tanda kutip macam-macam ya, speknya macam-macam atau punya primary key yang berbeda gitu ya, karena data pegawai BRI Syariah dengan pegawai BNI Syariah dan juga Bank Syariah Mandiri itu pasti mereka sebelumnya sudah punya sistem dan itu digabung jadi satu gitu. Jadi kebayang kan bagaimana rumitnya gitu ya. Jadi bisa saja dijadwalkan dan bisa saja itu terjadi karena insidensial ya, ada kebijakan ya, perubahan kebijakan ya seperti merger perusahaan dan lain-lain. Nah, dilakukan evaluasinya terhadap apa? Ya, nah ini lebih spesifik ke produknya. Ya, apakah itu dilakukan evaluasinya terhadap konsepnya, ataukah dilakukan evaluasinya terhadap fungsionalitasnya, ya, maupun lain-lainnya. Nah, ini perlu disepakati di awal, gitu ya, perlu disepakati di awal. Sama sistem juga seperti itu ya. Kalau pengujian, gitu ya, bahasanya kalau sistem itu bukan evaluasi tapi pengujian. Ya, kalau dilakukan testing atau pengujian itu harus disepakati dulu mau menggunakan metodenya seperti apa. Gitu ya. Yang paling baik adalah menggabungkan kesemuanya ya. Jadi tidak hanya black box testing saja, tapi white box testingnya juga dilakukan ya, maupun gray box testingnya juga gitu ya. Jadi itu akan menjadi lebih lengkap. Lalu yang berikutnya yang terakhir adalah di mana atau tempatnya. Nah, yang menjadi tempat ya. Nah, jadi tempatnya itu bisa saja dilakukan sendiri, artinya di lingkungan kita sendiri ya, di lingkungan yang dapat kita kontrol tersendiri gitu, bisa. Atau bisa saja di tempat kliennya dilakukan pengujian, atau bahkan bisa saja dilakukan pengujian karena menggunakan orang ketiga atau penguji independen gitu istilahnya. Nah, itu bisa saja dilakukan di tempat orang tersebut gitu ya. Jadi ini tergantung dan ini disepakati di awal juga. Baik, nah ini adalah tipe-tipe evaluasi ya. Yang pertama adalah natural setting. Ini tipe evaluasi di desain interaksi ya. Nah, natural setting ini maksudnya adalah dia adalah studi lapangan. Studi lapangan untuk mengamati penggunaan produknya di dunia nyata. Jadi kita mengobservasi di lapangan ya, untuk mengamati bagaimana produk yang telah dibuat itu digunakan di tempat tersebut gitu ya. Itu diamati gitu ya. Oke, ini contohnya ya. Tujuannya adalah mengevaluasi ide awal mengenai desain interaksi, yaitu tadi karena bisa saja ya yang kita buat ini ternyata belum memenuhi ekspektasi dari si pengguna gitu. Nah, jadi field study ini nanti mendapatkan outputnya adalah feedback atau masukan dari si pengguna, ya, mendapatkan masukan dari si pengguna.
Bisa saja masukannya apakah berupa kesulitan ya ataukah berupa mereka melaporkan adanya glitch atau bug gitu ya dan lain sebagainya. Yang pasti ini adalah terhadap usulan desain. Ya, usulan desain karena ingat ini adalah evaluasi desain interaksi. Jadi ini adalah desainnya ya, desainnya. Jadi bisa saja ini berupa usulan desain. Tipe yang kedua adalah kontrol laboratorium ya. Nah, kontrol laboratorium ini adalah lebih spesifik kepada usability testing ya. Nah, ini kan usability testing ini juga pernah dibahas di mata kuliah testing dan implementasi sistem ya, termasuk ke dalam metode pendekatan black box testing gitu ya. Nah, tapi kontrol laboratorium ini dilakukannya di Living Labs ya. Living Labs ini jadi apa ya istilahnya, ada suatu lingkungan yang terkontrol gitu, lingkungannya terkontrol, bisa saja di tempat sendiri, di apa namanya, dibuat sedemikian rupa supaya itu contohnya apa ya, saya masih cari di gambarannya nih. Living Labs itu kalau sistem itu gini. Misalnya yang mau diuji ini sistem untuk desain ya, desain yang itu adalah data center ya, data center, desain interaksi untuk data center ya misalnya. Nah, kalau data center ini kan kita nggak bisa langsung mengimplementasikan itu ke klien, nggak bisa gitu ya, karena data center nggak bisa sembarangan gitu, tanpa kalau itu belum diuji nggak bisa langsung diimplementasikan, karena kalau misalnya terjadi bug atau apapun itu akan langsung berpengaruh gitu ya, dan itu bisa mempengaruhi jalannya operasional dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu dibuatlah simulasi lah istilahnya gitu ya, sedemikian rupa ya, mungkin karena data center banyak server ya, mungkin 1 atau 3 server ya dicoba dibuat gitu ya simulasinya, tapi ini belum di data centernya gitu. Nah, terus baru diuji cobakan desainnya gitu ya, desain interaksinya. Ya, bisa saja seperti itu. Ya, usability testing. Oke, nah yang tahapan yang ketiga adalah tanpa melibatkan pengguna secara langsung. Nah, ini pengujian yang model seperti ini dia bisa saja melakukannya menggunakan atau mengundang pakar ya. Jadi dia tidak melibatkan pengguna secara langsung ya, tapi dia bisa mereka yang mengujinya melalui orang ketiga gitu ya, atau bisa saja dengan cara mengundang pakar ya, atau expert gitu ya, expert, dan expert kasih masukan gitu ya, kasih masukan apa nih yang kurang dari desain interaksinya gitu ya. Jadi itu mungkin lebih bagus sih gitu ya, lebih bagus, tapi ada juga beberapa ada pro dan kontranya sih. Ya, kalau karena expert itu dia dalam tanda kutip adalah orang yang sering ya, yang sering menggunakan sistem ya, atau orang yang paham IT ya, biasanya expertnya itu. Jadi ketika misalnya ternyata di perusahaan tersebut ada pengguna yang memang belum atau interaksi dengan sistem komputer itu masih sangat jarang, nah itu akan menjadi bias sih gitu ya, menjadi sesuatu yang missing gitu ya jadinya. Jadi ada pro dan kontranya sih kalau misalnya kita mengundang pakar gitu ya. Jadi makanya dibilang ini hasilnya mungkin bias ya. Hasilnya mungkin bias ya, itu tadi, karena kalau expert ini kan adalah orang yang dia sering nguji, dia sering membandingkan sistem-sistem yang lain gitu ya. Dan dia memang interaksi dengan komputernya tuh sering lah gitu ya. Nah, bisa saja calon pengguna kita yang akan menggunakan produk kita ini bisa saja terdiri dari orang yang interaksi dengan komputernya itu jarang ya, jarang, atau ya jarang-jarang lah istilahnya. Nah, makanya ini bisa saja mungkin tidak valid atau bias ya. Nah, ini ada lagi namanya heat map ya. Heat map ini sama seperti yang kemarin di apa namanya, diuji cobakan ya. Mungkin teman-teman kemarin ada yang masuk ke lab penelitiannya Adit atau Nur Amila gitu pada semester lalu. Nah, mereka menguji
bagaimana tingkat fokus seseorang dalam online learning ya, terus muncul notifikasi seperti itu ya. Nah ini di desain ini salah satu desain interaksinya ini menggunakan heat map ya gitu ya. Jadi seperti itu. Pada intinya adalah memvisualisasikan titik-titik mana yang paling sering ya, yang mendapatkan interaksi terbanyak gitu ya. Jadi heat map tuh pada intinya seperti itu. Oke ya, jadi misalnya ada tampilan seperti ini ya, misalnya ini adalah tampilan Facebook ya. Jadi yang mana yang paling mendapat interaksi paling banyak gitu ya. Bisa saja dari pergerakan mouse ya, dilihatnya atau melakukan recordingnya dari pergerakan mouse atau dari pergerakan mata atau eye catcher ya. Jadi ini yang dilakukan pengujiannya oleh si Nur Amila dan Adit ya, Adit angkatan 18 itu di PNU atau Pusat Neuroscience UHAMKA ya. Oke, terus juga nanti diberikan ringkasan ya, ringkasan metode evaluasinya seperti apa, apakah control setting ini lebih cocok di mana, natural setting ya, atau ini yang tanpa melibatkan pengguna dia lebih ke mana gitu ya. Oke, nah yang menjadi tantangan dalam di bidang evaluasi desain interaksi ya, yang pertama kita harus mendapatkan persetujuan dan kita harus memberikan ya, menginformasikan hak dari si partisipan. Partisipan itu yang dimaksud seperti apa? Partisipan itu adalah orang yang berpartisipasi di dalam melakukan evaluasi ini. Ya, bisa saja itu penggunanya, ya bisa saja itu tadi ya expert ya, atau bisa saja itu di kalangan developer sendiri. Jadi kita harus mendapatkan persetujuan dari mereka, gitu ya. Nah, di dalam persetujuan itu terdapat juga namanya ada tujuannya ya, tujuan kita melakukan evaluasi, alasannya, resiko dan hak ya. Jadi ini sama seperti ketika misalnya teman-teman menginstal software baru ya, namanya adalah user license agreement gitu ya. Pernah kan ya yang tinggal centang doang gitu terus kita next gitu ya. Jadi sebelum itu tercentang maka itu nggak bisa next gitu, nggak bisa dilanjutkan tahapan penginstalannya atau apa gitu ya. Nah itu adalah persetujuan dan hak partisipan ya bahasa Indonesianya. Jadi ini harus disetujui ya. Setelah ini ya di dalamnya tuh ada tujuannya, alasannya ya, resiko yang bisa saja terjadi ya, karena yang namanya pengujian bisa saja muncul resiko gitu ya. Yang namanya pengujian bisa saja muncul resiko. Tidak selalu, tapi bisa. Ya, bisa saja muncul resiko yang tidak kita harapkan. Makanya itu kita harus kasih tahu itu ke si partisipannya. Oke, nah kita terus ini dijadikan form, ya, dijadikan form. Jadi kalau ya tadi software yang baru diinstal, dia akan muncul itu, ya, halaman user agreement. Ya, terus itu harus diklik, baru itu bisa dilanjutkan penginstalannya, ya, dengan harapan dengan si user itu mengklik maka dia sudah baca itu gitu ya, gitu. Syukur-syukur dibaca ya, harusnya dibaca dan dipahami. Oke, ya jadi ini harus dipersetujui oleh si partisipan. Nah, yang menjadi tantangan juga dalam evaluasi desain interaksi itu adanya reliability. Yang dimaksud reliability ini dalam evaluasi desain interaksi, apakah jadi memastikan apakah metode yang digunakan, metode evaluasi yang digunakan akan menghasilkan hasil yang sama pada penelitian yang serupa di lain waktu. Ya. Jadi metode yang digunakannya harus sama gitu ya. Walaupun yang diujinya adalah dengan pengguna yang berbeda atau dengan waktu yang berbeda, tapi metode pengujiannya harus sama, tidak berbeda. Lalu aspek yang berikutnya adalah validity atau validitas. Jadi ini adalah memastikan apakah metode yang digunakan ini bisa berhasil mengukur hal yang memang ingin diukur. Apa yang kita ingin ukur? Apakah tadi ya heat map-nya kah gitu ya, atau fungsionalitasnya atau maupun lain-lainnya. Nah, ini kita sebaiknya tidak melebar gitu ya. Jadi jangan kita mengevaluasi itu kita terlalu melebar gitu ya, karena itu bisa saja menghabiskan banyak waktu dari si partisipan.
orang yang menguji. Terus yang ketiga aspeknya adalah ecological validity. Apakah lingkungan sekitar itu mempengaruhi pada saat dilakukan evaluasi? Jadi ketika kita ingin melakukan evaluasi sebuah sistem, ya sebaiknya lingkungan sekitarnya itu tidak terlalu ramai, ya tidak terlalu ramai. Sama seperti yang kemarin dilakukan oleh Adit dan Nur Amila di penelitiannya. Jadi mahasiswa yang menjadi partisipan dalam penelitian mereka itu diundang gitu ya ke dalam ruangan khusus. Jadi isinya cuman sistem dan orang yang akan berpartisipasi gitu ya sendiri. Yang lainnya nunggu gitu ya, menunggu. Nah, itu supaya apa? Fokus gitu ya, supaya fokus, terjadi fokus. Terus juga supaya ya memang hasil yang ingin didapatkan ini penggunanya ini yang berpartisipasi dalam evaluasi tidak terdistract ya. Oke. Nah, ini bias ya, ini lebih ke yang tadi ya, yang validity, terus scope. Ini nantinya ya mirip sih ya sama yang tadi juga, cuman dia lebih ke hasilnya nanti ya. Hasilnya ini maksudnya apakah dia masukan, karena nanti kan ini masukan ya, kita menguji terus dapat masukan dari si partisipan ya, apakah memang ini kurang, apakah perlu diadakan perbaikan dan lain sebagainya. Nah ini kita lihat lagi ke proyek kita ya, tahapan proyek kita, apakah memang masukan dari pengguna ini ya bisa kita realisasikan gitu, bisa kita realisasikan, atau memang kita karena sudah mepet waktunya ya, tapi ya kalau masukannya bisa kita implementasikan itu akan lebih bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ya itu jadi catatan tersendiri sih gitu ya, tapi itu jadi catatan tersendiri dan nantinya ketika dapat bukan dapat ya, ada waktu lebih ya atau spare time, itu mungkin bisa diimplementasikan sih gitu ya, atau bisa diterapkan lah gitu istilahnya. Baik, usability testing di dalam evaluasi desain interaksi. Jadi pengguna diminta melakukan beberapa tes ya. Jadi tes atau di testing dan implementasi sistem tuh namanya test case gitu ya. Jadi ada beberapa test case. Nah, pengguna itu diminta melakukan test case itu, tapi nggak dikasih tahu caranya. Ya, jadi ada sistem baru nih, terus test case-nya atau task-nya ya kalau di evaluasi desain interaksi, task-nya itu misalnya print dokumen. Nah, tapi nggak dikasih tahu caranya. Nah, jadi sejauh mana tuh pengguna dalam menyelesaikan task 1 tuh berapa lama gitu ya. Oh, berarti print dokumen. Nah, mereka cari tahu sendiri gimana cara print dokumen. Gitu. Terus cara save file gitu misalnya. Nah, itu task misalnya save file adalah task kedua. Nah, berapa lama tuh si pengguna menyelesaikan tes kedua itu. Jadi pengujian sistem untuk usability testing tuh seperti itu gitu ya. Gambarannya jadi mirip ya, mirip. Terus juga sesinya direkam dan diamati behavior-nya. Ya, tadi ya diamati behavior-nya dan dilakukan dalam sebuah control setting ya. Jadi ini belum diimplementasikan ke sistem pengguna yang existing, tapi ya ini hanya dilakukan di sistem terpisah ya. Jadi kalau itu web ya, ini atau sistem informasi yang berbasis web, ini masih local host lah istilahnya gitu. Belum di hosting lah istilahnya. Oke ya, sama ya. Contoh-contohnya nih tadi ya, user menemukan tombol simpan ya, ini ya tes-tesnya saja. Oke, sama. Contohnya sama sih usability testing. Oke, baik. Ya, baik. Studi lapangan ya. Studi lapangan ini dia lebih kepada natural setting ya. Natural setting itu kan tadi observasi di lapangan ya, secara nyata ya. Jadi mereka melakukan evaluasi di lingkungan pengguna yang sebenarnya. Nah, konsepnya itu namanya in the wild gitu ya, di alam liar gitu ya. Jadi ya ini langsung di sistem existing system dari si pengguna. Nah, nanti penggunaannya atau behavior-nya itu diamati oleh UX researcher ya. Nah, ini tujuannya adalah
memahami hal yang dilakukan pengguna terhadap produk dan bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh produk ya, karena ini sudah langsung implementasi ke sistem existing system. Oke ya, jadi yang pada intinya adalah menentukan seberapa baik dampak dari suatu teknologi baru ya ke existing system. Apakah terjadi kompatibel ataukah memang tidak kompatibel gitu ya, ataukah semoga tidak terjadi bug ya gitu ya. Jadi sebelum ini dilakukan di natural setting, sebaiknya dilakukan di control system dulu gitu ya, di lab ya, laboratorium terkontrol lah istilahnya gitu ya. Jadi jangan sampai jadi sudah meminimalisir lah bug yang mungkin terjadi gitu ya. Nah tentunya apalagi yang natural setting ini ya, kita harus benar-benar tadi kalau misalnya itu dibuat formnya ya, atau persetujuan partisipan gitu ya, persetujuan dan hak partisipan ini harus benar-benar udah dibaca nih sama si partisipan, karena di situ ada resiko yang mungkin terjadi gitu ya. Dan kalau perlu ya itu ditanda tangan gitu ya, atau divalidasi gitu, supaya mereka tahu wah ini resikonya apa, dan oke, mereka setuju untuk melakukan natural setting, maka kita aman gitu ya kalau misalnya muncul resiko yang terjadi. Oke. Oke, dan juga di natural setting ini kita akan mengumpulkan ya data yang di lapangan gitu ya, database transaksional itu kita dapati juga di lapangan gitu ya, karena emang ini udah implementasi sih gitu ya natural setting ini. Oke ya, ini contohnya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman mahasiswa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin terkait UAS atau materi sebelumnya? Materinya ada ya semua di OLU ya. Jadi kalau misalnya menghadapi UAS juga teman-teman seharusnya sudah lengkap ya materinya juga ya. Nggak ada yang saya hapus dari sesi 1 sampai sesi terakhir ya. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau misalnya tidak ada, teman-teman mahasiswa ada tugas ya. Tugasnya adalah teman-teman mengisi link survei kepuasan mahasiswa ya. Jadi teman-teman membantu saya di dalam penelitian saya gitu ya. Ini adalah survei kepuasan mahasiswa. Terus ketika sudah diisi, teman-teman screenshot ya, screenshot gitu ya. Terus di submit ke OLU ya, submit ke OLU. Link surveinya adalah ini. Ya, link surveinya adalah ini. Saya nggak tahu, kayaknya udah banyak juga sih yang berpartisipasi. Oke, ada 47 ya, 47, baru 47 ya. Baik, mungkin itu teman-teman mahasiswa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas satu semester yang menyenangkan ini. Mohon maaf kalau misalnya saya banyak libur ya, karena ada rapat dan lain sebagainya ya. Mohon maaf sekali ya. Itu karena kealpaan saya ya. Itu rapat tersebut memang nggak bisa dihindari, karena itu rapat yang memang berhubungan dengan program studi maupun fakultas teknik. Baik, itu tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar ya, selalu belajar dari sumber-sumber pembelajaran selain yang saya sediakan, dan selamat menghadapi UAS, karena itu tadi semua manusia pasti diuji. Ujiannya adalah sesuai dengan kemampuan teman-teman masing-masing. Semoga kita bisa bertemu lagi di semester-semester berikutnya. Marilah kita akhiri sesi perkuliahan kita yang terakhir di semester ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyirul mu'minin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman mahasiswa, tolong dikerjakan ya tugas terakhirnya ya, dan jangan ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Isi kuesioner. Makasih. Saya akhiri sesi perkuliahan.